Singkat cerita, alat buatannya Gibran ini banyak digunakan oleh para pembudidaya ikan dan dia memberi nama alatnya tersebut sebagai e-fishery feeder dan usahanya tersebut terus berkembang. Gibran kemudian memberi nama perusahaannya menjadi e-fishery sesuai dengan nama alatnya. Nah, di dalam laporan tersebut ada 2 laporan keuangan, geng. Yang satu untuk laporan internal, yang satu lagi untuk eksternal, yang biasanya akan diberikan kepada investor. Jadi yang eksternal itu untuk dilapor ke investor, nih loh pengeluaran pendapatan kita. Nah, tapi di internalnya malah laporannya beda, gitu. Jadi seolah-olah ada salah satu nih yang palsu atau yang dibuat-buat. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kasus penipuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan startup atas Indonesia yang bernama e-fishery. Ketika perusahaan ini diluncurkan, e-fishery yang notabene adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor aquaculture atau ternak ikan serta udang, diharapkan bisa memajukan industri perikanan di Indonesia. Serta e-fishery ini ya bisa menjadi sebuah perusahaan ternama di dunia karena potensi yang sangat besar bagi e-fishery untuk sampai ke kancah internasional. Apalagi seperti yang kita tahu ya, hasil laut di negara kita itu nggak main-main. Nah, jadi makanya diharapkan nih dengan adanya perusahaan kayak gini bakal memperbesar penghasilan negara dan mensejahterakan masyarakat gitu. Tapi geng, harapan besar ini sepertinya sirna karena beberapa waktu lalu akhirnya terungkap kalau ternyata pendiri dari e-fishery sudah melakukan penipuan dengan memanipulasi keuangan dan berbohong kepada investor-investornya. Aduh, gak ada habis-habisnya ya. Mau rakyat, mau pemerintahnya, otak korupsinya gak hilang-hilang. Aneh banget. Padahal ya, waktu itu e-fishery ini dikabarkan akan menjadi sebuah perusahaan unicorn di Indonesia. Ya, tapi karena kasus ini, banyak investor yang nggak lagi percaya dengan e-fishery. Dan nggak cuma itu, banyak investor yang nggak lagi percaya dengan Indonesia. Banyak yang menarik diri gara-gara kasus yang menggemparkan ini. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai penipuan yang cukup menggemparkan di kalangan pebisnis Indonesia ini dan bagaimana modus penipuan ini bisa berjalan. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, sebelumnya gue takutnya nih rame banget yang komen nih, tangan gue kenapa karena diginian ya. Jadi kecelakaan olahraga, pas lagi olahraga ya gitu deh, olahraganya agak sedikit ekstrim dan akhirnya tangan gue geser bengkak gitu ya. Oke, kalau ada yang komen tangan gue kenapa ya itu jawabannya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita. Kita bahas dulu nih ya profil dari e-fishery ini. Nah, jadi geng, e-fishery ini dibuat oleh seseorang yang bernama Gibran Huzaifah sejak bulan Oktober tahun 2013, yang mana saat itu usia dia masih 24 tahun. Cukup muda, dan gak heran kalau pertumbuhan perusahaannya sangat pesat. Gibran ini adalah lulusan dari ITB yang mengambil pendidikan biologi. Nah, waktu itu Gibran berdiskusi dengan para pelaku budidaya ikan yang memiliki 2000 kolam. Nah, di dalam diskusinya tersebut, Gibran mengatakan kalau dia ingin sekali membuat sebuah pakan ikan otomatis yang akan terhubung ke internet yang fungsinya untuk mempermudah para pembudidaya memberi makan ikan dan bisa memantaunya dari handphone aja. Jadi kurang lebih tuh kayak apa ya? Jadi peternak jarak jauh lah gitu. Kayak sistem remote. Nah, ada aplikasinya yang bisa mengontrol itu semua. Nah, ibaratnya kalau di rumah canggih atau smart home gitu, kayak Google gitu kan, yang bisa diperintahkan pakai suara doang. Nah, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Gibran ini mengajak temannya yang memiliki background pendidikan teknik elektro. Alatnya pun ya akhirnya dibuat dan sudah berhasil. Nah, namun yang menjadi kendalanya adalah soal biayanya yang relatif mahal untuk para pembudidaya. Yang mana hal ini sangat menyulitkan Gibran karena harganya yang mahal, pembudidaya ikan gak mau untuk menggunakan alat yang dibuat oleh Gibran sehingga dia harus memberikan uang kepada mereka agar mereka mau mencoba alat tersebut. Jadi kayak endorse gitu. Bahkan di saat itu butuh 96 hari membujuk para pembudidaya sampai akhirnya ada satu orang yang mau mencoba menggunakan alat tersebut. Jadi benar-benar kayak apa ya, banyak pembudidaya di saat itu merasa kayak mereka bukan gak nerima
pembaharuan atau nggak menerima kemajuan teknologi. Tapi menurut mereka agak ragu gitu untuk buang-buang waktu menggunakan alat baru, apalagi itu masih masa uji coba gitu ya. Mereka lebih mau pakai yang tradisional. Tapi pada akhirnya ada satu orang yang mau, dan hasilnya terlihatlah pertumbuhan dan produksi ikan ternyata membaik dengan alat yang diciptakan oleh Gibran ini. Nah, pemberian pakan ikan juga menjadi lebih efisien dan panen ikannya jadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. E-Fishery menyediakan layanan yang membantu peternak memberi makan ikan secara otomatis, dan peternak bisa memonitor dengan ponsel. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti kan apa yang dilakukan oleh Gibran ini sebenarnya positif dan ya cukup berhasil. Dan dari usahanya yang cukup sulit tersebut, Gibran memutuskan untuk membangun skema paguyuban. Dia kemudian merekrut pekerja yang dekat dengan petani perikanan atau para peternak gitu ya, sehingga membuat hubungan ke pembudidaya menjadi lebih mudah agar bisa menawarkan mereka alat yang dibuat oleh Gibran. Nah, dia juga mengubah skema pemakaian teknologi itu yang tadinya ya para pembudidaya harus beli, tapi Gibran malah mengubahnya menjadi sistem sewa. Jadi orang-orang yang mau coba boleh sewa alatnya. Singkat cerita, alat buatannya Gibran ini banyak digunakan oleh para pembudidaya ikan, dan dia memberi nama alatnya tersebut sebagai E-Fishery Feeder, dan usahanya tersebut terus berkembang. Gibran kemudian memberi nama perusahaannya menjadi E-Fishery sesuai dengan nama alatnya. Dan pada tahun 2015, E-Fishery yang tadinya hanya dijalankan dari garasi rumah yang disewa oleh Gibran, perlahan-lahan bisa memiliki kantor pusat serta gudang untuk tahap produksi dan penjualan. Jadi makin lama makin besar. Dan setahun kemudian, E-Fishery Feeder kemudian diproduksi secara massal untuk para pembudidaya ikan karena udah mulai banyak peminatnya, dan dikatakan kalau pertumbuhan perusahaan mereka semakin masif per tahunnya. Nah, bahkan pada tahun 2017, produknya tersebut nggak cuma bisa digunakan oleh para petani ikan atau peternak ikan, tapi melainkan juga bisa dipakai untuk para peternak udang. Berlanjut lagi, di tahun 2018, E-Fishery membuat sebuah unit bisnis baru yang bernama E-Fishery Fresh yang bergerak pada distribusi hasil perikanan. Dan lalu, pada tahun 2019, E-Fishery kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan Kabayan. Seperti namanya, Kabayan ini menawarkan pinjaman modal usaha untuk para pembudidaya ikan serta udang yang bisa dibayarkan ketika panen. Pinjamannya ini bisa berupa pakan, benih, sampai sarana produksi budidaya lainnya yang dibutuhkan oleh para peternak. Di tahun 2020, E-Fishery membuat E-Fishery Point untuk bisa menjangkau para petani di seluruh Indonesia. Sampai pada akhir 2021, E-Fishery Feeders sudah mendapatkan 6.000 petani, kelompok, dan koperasi ikan serta udang dari 250 kota di Indonesia. Maju banget ya. 24 tahun umurnya di saat itu membuat perusahaan ini. Cemerlang banget masa depannya ya sebenarnya. Dengan angka tersebut ada total 4,6 ribu kolam ikan dan udang yang menggunakan E-Fishery Feeders, dan dipakainya E-Fishery Feeders ini oleh para petani juga sangat membantu mereka. Jadi simbiosis mutualismenya jelas gitu. Karena pendapatan petani pun ikut meningkat sampai 45% ketika menggunakan alat ini. Dan E-Fishery juga sudah membantu sebanyak 1.700 para peternak dengan meminjamkan lebih dari 70 miliar yang disebarkan kepada mereka dengan rata-rata pinjaman yang disetujui senilai 75 juta rupiah. Di bulan Januari tahun 2022, dengan E-Fishery yang sudah sebesar itu, yang berencana ingin memperluas operasional mereka ke luar negeri, yaitu ke Thailand, terus ke Cina sampai India. Untuk wilayah ASEAN sendiri, ekspansi bisnisnya itu diharapkan lebih cepat. Di bulan yang sama juga, E-Fishery ini sampai berhasil mengumpulkan pendanaan tahap investasi dalam siklus pendanaan startup yang lebih dikenal dengan pendanaan seri C sebesar 90 juta USD atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Nah, pendanaan ini dipimpin oleh Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital Indonesia. Nah, ada harapan bagi E-Fishery yang merupakan perusahaan startup bisa berkembang menjadi unicorn di saat itu. Hal inilah yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena bisa menghasilkan perusahaan yang bisa menguntungkan para peternak atau petani ikan, tapi di satu sisi perusahaannya juga bisa menjadi perusahaan yang besar. Nah, sebelum kecurangannya terbongkar, E-Fishery ini ya dipuji-puji dan sudah berhasil menyandang status perusahaan unicorn yang diagung-agungkan lah. Masa depannya cukup cerah di saat itu. Idenya sangat cemerlang. Nah, cuma geng, di tengah-tengah harapan besar bagi E-Fishery ini, ada kendala yang terjadi.
Sebab secara mendadak dan tiba-tiba ketahuanlah e-fishery ini diduga melakukan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh si penemunya, petingginya atau pemilik dari perusahaan ini, yaitu Gibran, serta satu orang lainnya yang menjabat sebagai CPO yang bernama Krishna Aditya. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam pembahasan mengenai penipuan yang terjadi di e-fishery ini. Jadi geng, kasus ini baru meledak pada awal tahun ini. Tapi sebenarnya kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian sejak awal tahun lalu. Awal tahun 2024. Ada 4 laporan yang diterima oleh polisi, yaitu laporan di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian di bulan April, yang terakhir di bulan Mei 2024. Dan penyelidikannya dilakukan sepanjang tahun 2024. Kalau informasi yang gue dapatkan dari media Tempo, kasus penipuan ini mencuat ketika e-fishery mendapatkan pendanaan seri D. Nah, seri D ini adalah tahap pendanaan lanjutan dari seri C yang sudah gue sebutkan sebelumnya, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan startup yang masih membutuhkan modal tambahan untuk alasan strategi bisnis. Dikatakan ada seorang whistleblower atau dengan kata lain kayak yang membocorkan gitu ya, yang membocorkan informasi yang mana dia ini mendatangi anggota dewan dengan tuduhan kalau laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tidak akurat, geng. Nah, kemudian dewan menugaskan penyelidikan formal melalui pihak independen yaitu FTI Consulting pada bulan Desember tahun 2024 yang dilakukan oleh para investor termasuk SoftBank dan juga Temasek. Laporan keuangan tersebut ditulis oleh FTI Consulting serta ditandai sebagai draft dan dapat berubah lebih lanjut selama penyelidikan. Jadi ibaratnya tuh selama diselidiki ya draftnya sekian gitu. Ini yang baru ditemukan. Nah, nanti akan bertambah lagi datanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan di saat masih draft awal aja, hasilnya ternyata ditemukan adanya hal yang nggak konsisten dari hitung-hitungan akuntansi perusahaan dan berakhir dengan dewan yang akhirnya memecat si Gibran Huzaifah, si ownernya atau si foundernya setelah itu. Nah, lalu pertanyaannya, apanya yang nggak konsisten dari laporan keuangan tersebut? Kok bisa sampai si foundernya juga dipecat gitu? Nah, di dalam laporan tersebut ada 2 laporan keuangan, geng. Yang satu untuk laporan internal, yang satu lagi untuk eksternal. Yang biasanya akan diberikan kepada investor. Jadi yang eksternal itu untuk dilapor ke investor, nih loh pengeluaran pendapatan kita. Nah, tapi di internalnya malah laporannya beda gitu. Jadi seolah-olah ada salah satu nih yang palsu atau yang dibuat-buat. Di dalam laporan internal tertulis kalau e-fishery berhasil memperoleh pendapatan sebesar 2,6 triliun selama 9 bulan dari bulan Januari sampai September 2024. Tetapi geng, di laporan eksternal, e-fishery dikatakan mendapatkan keuntungan 4,8 kali lebih besar dibandingkan yang tertulis di laporan internal, yaitu 12,3 triliun rupiah. Jadi bener-bener di markup, bukan markup sih, kayak digede-gedein gitu. Kayak misalkan lo untungnya cuma 1.000, tapi lo ngomong ke orang, wih gue untungnya 10.000 nih gitu. Dan dia ngomongnya itu kepada para investor supaya investor ini makin tertarik kayak, wih menguntungkan nih, mantap juga dana gue di sini. Nah, terus geng, berdasarkan laporan keuangan eksternal tersebut, pertumbuhan pendapatan e-fishery ini melonjak dengan cepat. Itu kan gede banget gitu. Dan di tahun 2021 pendapatannya aja senilai 1,6 triliun. Dan 2022 menjadi 5,8 triliun dan 2023 menjadi 10,8 triliun. Nah, angka-angka yang ada di laporan keuangan eksternal tersebut berbeda dengan apa yang ditulis di laporan keuangan internal. Yang internal ini yang sebenar-benarnya, yang menunjukkan pendapatan e-fishery di tahun 2021 sebenarnya nggak segede itu, ya cuma 1 triliun. 2022 senilai 4,3 triliun dan 2023 sebesar 6 triliun. Sebenarnya gede juga sih. Tapi yang bikin bingungnya kenapa harus dibikin seolah-olah lebih besar daripada itu? 6 triliun aja udah besar kan? Nah, tapi tunggu dulu, nanti kalian akan paham. Nah, walaupun sama-sama meningkat ya setiap tahunnya, namun angka yang tertulis itu lebih besar di laporan eksternal dibandingkan dengan internal kan? Nah, laporan yang berbeda satu sama lain ini sangat terlihat dari pencatatan profit sebelum pajak. Dan berdasarkan laporan eksternalnya, e-fishery membukukan profit sebelum pajak senilai 261 miliar selama bulan Januari sampai September 2024. Namun di laporan internalnya menunjukkan kalau e-fishery justru merugi sebesar 578 miliar di bulan yang sama. Nah, sejak tahun 2021 sampai bulan ke-9 di tahun 2024, laporan eksternal e-fishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan juga stabil. Nah, hal ini berbeda dengan laporan internalnya yang menunjukkan kalau perusahaan ternyata terus merugi sejak tahun 2021. Kerugian yang paling parah terjadi pada tahun 2022 yaitu senilai 784 miliar rupiah yang kemudian berlanjut di tahun 2023 sebesar 759 miliar rupiah. Dari sini kita bisa lihat, geng, dengan angka
angka yang dituliskan berbeda di laporan internal dan eksternal menunjukkan kalau apa yang terjadi dengan e-fishery ini adalah penggelembungan nilai pendapatan yang sebenarnya nggak ada. Ya, apa tujuannya? Kalau bukan untuk menarik investor. Ya, dia tuh cuman pengen membuat investor tuh jadi ngiler kayak, wah untungnya gede banget, gue mau nginvest. Dan kalau kayak gitu, dia gali lubang tutup lubang, mencari investor baru untuk menutupi kerugian investor lain. Itu juga kalau ketutup. Kalau enggak, ya cuma buat operasional perusahaan aja biar terus jalan, tapi lagi-lagi rugi dan rugi. Dengan laporan eksternal yang terus menunjukkan peningkatan pendapatan, investor banyak yang percaya dan tertarik untuk berinvestasi di e-fishery ini. Dan dengan laporan tersebut, itu artinya ada lebih dari 75% dari angka yang dilaporkan oleh perusahaan itu semuanya palsu. Gila banget. The real penipu handal. Dan penipuan ini nggak cuma dilakukan di catatan laporan aja, geng, tapi melainkan Gibran selaku pemilik dan pendiri e-fishery, selaku sekaligus penipunya gitu ya, dia mengaku ke investor kalau perusahaannya memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan, padahal kenyataannya fasilitas pakan yang dimiliki oleh e-fishery ini di lapangan cuma ada 24.000. Buset. Terus 300 sekian ribunya di mana, Gibran? Dan jauh banget dari angka yang diklaim oleh Gibran ke investor. Gibran juga diduga sengaja memerintahkan untuk menggelembungkan biaya modal perusahaan untuk pembelian pakan ya sama si orang finance-nya gitu kayak lo tulis ya kayak kita modalnya tuh harusnya sekian gitu. Padahal misalkan modalnya cuma 1.000. Nah, lo tulis 1 juta deh biar investor kita ya taunya modalnya 1 juta gitu. Nah, lebihnya itu dia kantongin. Dan di saat itu tujuan dia adalah untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang terus-menerus merugi setiap tahunnya. Yaitu gue bilang tadi, dia terus menutupi lubang dengan dana dari investor baru. Nah, upaya untuk memanipulasi ini sudah dilakukan oleh Gibran dan timnya sejak tahun 2018 agar bisa mendapatkan pendanaan seri A, yaitu tahap pertama dalam siklus pendanaan startup setelah pendanaan awal. Dan di tahun 2022, ada 5 perusahaan yang dibentuk dan dikendalikan oleh si Gibran ini. Nah, cuma geng, dari kelima perusahaan tersebut nggak ada satupun nama Gibran yang tercantum sebagai pemilik perusahaan. Pinter banget nih orang. Nah, dia memakai nama orang lain sebagai pemilik perusahaan biar nggak ketahuan kalau kelima-limanya ternyata ya kepemilikannya satu orang, yaitu nama dia. Yaitu nama Gibran dengan e-fishery tadi. Dan hitungannya udah perusahaan fiktif. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi untuk pencatatan perputaran uang untuk bisa menaikkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Manipulasi keuangan ini terus berlanjut pada tahun 2023 di mana Gibran dan beberapa orang lain melakukan upaya pemalsuan dokumen-dokumen seperti invoice, kontrak, serta pembukuan palsu. Nah, sehingga kalau di total uang yang digelapkan oleh e-fishery ini udah mencapai 600 juta USD atau setara dengan 9,7 triliun. Gila. Gimana bentuknya itu? 9,7 triliun. Nah, akibat dari kasus ini, manajemen dari e-fishery melakukan penindakan tegas dengan mencopot Gibran serta Krishna dari jabatannya pada pertengahan bulan Desember tahun 2024. Sebagai penggantinya, posisi Gibran akhirnya diisi oleh seseorang yang bernama Adi Wibisono yang sebelumnya menjabat sebagai CFO. Karena sekarang dia bertugas menggantikan Gibran, posisi dia yang sebelumnya saat ini digantikan oleh Albertus Sasmitra. Dan keputusan tersebut diambil bersama dengan shareholder perusahaan sebagai bentuk komitmen mereka untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen e-fishery juga memberikan perhatian penuh dalam penyelidikan kasus ini dan tidak akan ragu untuk membantu penyidik jika memang membutuhkan informasi mengenai data internal perusahaan. Nah, jadi di sini yang jahat tuh bukan perusahaan e-fishery-nya, nggak semua orang di dalam e-fishery itu terlibat sebenarnya. Jadi yang gila ini adalah si Gibran ini dan si Krishna. Dan untuk bisa melakukan penyelidikan menyeluruh, polisi melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, geng. Dalam laporan tersebut diperkirakan manajemen menggelembungkan pendapatan hampir 600 juta US dollar atau 9,7 triliun rupiah selama Januari hingga September 2024. Laporan itu juga menyebutkan lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu. Nah, jadi geng, kecurangan yang dilakukan oleh Gibran serta Krishna ini benar-benar luar biasa dan nggak cuma menghancurkan citra dari perusahaan yang akan mempengaruhi kepercayaan investor, tapi juga berdampak terhadap para pekerja mereka yang harus di-PHK. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai staf e-fishery yang terkena PHK imbas dari kasus manipulasi yang dilakukan oleh Gibran dan Krishna.
Nah, jadi geng, dugaan fraud atau kecurangan dalam perusahaan Unicorn eFishery sampai berimbas kepada staf-staf mereka. Di bulan yang sama ketika manajemen eFishery mengganti Gibran serta Krishna yang menjabat di sana, perusahaan tersebut akhirnya menghentikan juga operasional mereka. Namun geng, nggak sampai di situ, karena eFishery juga melakukan pemangkasan pekerja atau mem-PHK 90% dari 1.500 staf mereka. Para pekerja dikatakan sudah diberitahu sebelumnya dan prosesnya akan dilakukan secara bertahap mulai dari akhir bulan Januari kemarin. Dan di saat itu, menurut informasi yang gue dapatkan, walaupun stafnya di PHK, tapi mereka sudah mendapatkan hak mereka yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di PHK tetap dikasih tunjangan. Hanya saja belum ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana keberlanjutan operasional perusahaan tersebut setelah perusahaan melakukan PHK terhadap para stafnya. Jadi nggak jelas nih perusahaan gimana? Udah ngerugiin banyak orang, apakah lanjut atau ya udah akhirnya dibubarkan, belum tahu. Dan walaupun dikatakan hak pekerjanya sudah dipenuhi, namun tetap aja kasus ini membuat para stafnya mendapatkan stigma yang buruk. Ya pokoknya kasihan lah yang kerja di sana tuh keluar dari eFishery dianggap sekaligus pembohong. Padahal yang melakukan penipuan atau kebohongan adalah Gibran dan Krishna. Sebab ada karyawan yang juga resign karena ketidakpastian operasional perusahaan sehingga mereka akhirnya mencari pekerjaan yang baru. Nah, namun ketika mereka melamar di perusahaan yang baru, mereka di ghosting gitu aja, geng. Karena karyawannya itu dicap sebagai mantan karyawan dari perusahaan yang melakukan penipuan. Kasian banget. Dan hal ini ya tentu merugikan para pekerja, yang mana mereka jadi kena imbas, yang padahal mereka tidak menikmati hasil penipuan tersebut, nggak terlibat, yang terlibat cuma petingginya. Nah tapi mereka harus jadi jelek namanya. Nah para pekerjanya nggak tahu apa-apa tapi ikut terdampak. Nah kalau begini akan banyak orang yang menjadi pengangguran karena tidak bisa lagi bekerja di tempat lain. Mereka di blacklist. Udah cari kerja susah ditambah lagi dengan oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri, namun berimbas sama orang-orang kecil. Startup eFishery kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Informasi terbaru mengungkapkan jumlah karyawan yang akan di-PHK mencapai 300 orang. Terus gak cuma itu geng, kasus penipuan yang dilakukan oleh eFishery ini juga pada akhirnya bisa berdampak terhadap ekosistem startup Indonesia. Padahal peningkatan perusahaan lokal saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apa yang terjadi dengan eFishery tentunya sangat memalukan dan merusak nama Indonesia serta komunitas startup. Menurut seorang co-founder dan co-managing partner dari North Star Group, yang namanya adalah Patrick Walujo, yang mana perusahaan dia juga ikut memberikan dana kepada eFishery dalam putaran seri C dan D. Dia ini bilang, sulit untuk memproyeksikan keberlanjutan dari eFishery meskipun sudah menunjuk pimpinan yang baru. Nah, Patrick mengatakan kalau penipuan seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi karena beberapa tahun terakhir ada beberapa startup yang pada akhirnya bangkrut karena dugaan fraud atau penipuan kayak gini. Yang seolah-olah terlihat sukses, kantornya mewah banget, padahal mah rugi terus. Nah oleh karena itu, dari kasus eFishery harus menjadi pelajaran bagi semua perusahaan startup di Indonesia untuk memiliki tata kelola keuangan perusahaan yang baik. Aduh, kacau banget. Karena memang kalau kita lihat ya, banyak banget anak-anak muda yang bikin perusahaan terus langsung tampil di media untuk gaya-gayaan seolah-olah terlihat sukses. Padahal mah hasilnya nggak seberapa. Terus karyawannya juga ya oke lah, ada karyawan yang digajinya gede banget, tapi kayak gaji lo itu kayak sebenarnya bisa diproyeksikan untuk 5 tahun, tapi akhirnya lo cuma bisa terima setahun. Setahun berikutnya lo udah di PHK karena perusahaan lo bangkrut gitu. Jadi nggak ada yang ngejamin. Nah, kemudian geng, ada seseorang yang bernama Joshua Pardede. Dia ini adalah kepala ekonom Bank Permata. Nah, beliau ini menyampaikan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pelaku usaha. Terlepas dari statusnya, mau itu usaha di bidang teknologi, UMKM, atau korporasi. Pelaku usaha juga perlu untuk bisa menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan usaha mereka. Lalu, diversifikasi penilaian nggak bisa kalau cuma mengandalkan laporan keuangan, tapi juga harus menggunakan berbagai pengecekan data seperti historis, pengecekan inventory, informasi dari supplier atau pihak lainnya. Semua hal ini penting ketika proses valuasi perusahaan ataupun audit untuk meminimalisir fraud. Kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi para investor untuk melakukan pengecekan serta audit keuangan secara berkala kepada perusahaan startup yang menjadi portofolio investasi mereka. Ya sama seperti Patrick, Joshua juga mengatakan kasus ini akan berdampak terhadap komunitas lain sebab investor akan lebih memilih untuk berinvestasi. Nah lalu ada pendapat lagi nih dari peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang bernama Burani Septia. Beliau ini mengatakan kasus penggelembungan pendapatan dan laba eFishery bisa berdampak terhadap investasi digital di Indonesia yang saat ini sedang mengalami perlambatan. Banyak orang yang nggak bakal percaya lagi
untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi fraud terjadi pada startup yang sudah mendapatkan gelar unicorn atau bervaluasi lebih dari 1 miliar USD. Ya orang-orang mana percaya lagi? Sama perusahaan kecil mana percaya lagi? Yang gede kayak gini aja yang udah digadang-gadang bakal sukses banget aja nipu gitu. Dan oleh karena itu, startup perlu untuk belajar pentingnya mengutamakan pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai kasus fraud atau penipuan yang terjadi pada Efficery yang dilakukan oleh pemilik atau pendirinya sendiri, yaitu Gibran bersama dengan partnernya yang bernama Krishna. Sayang banget geng, padahal Efficery ini memiliki potensi yang besar dan bisa membanggakan karena merupakan perusahaan lokal yang gak cuma sukses di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Gue yakin banget ya, setelah Efficery ini runtuh, gagal, bakal ada perusahaan luar yang meniru dan membuatnya jauh lebih baik. Lagi-lagi, kita kecolongan. Gara-gara apa? Gara-gara budaya yang hobi banget nyari untung duluan alias korupsi, ya kan? Nah, tapi karena kasus ini jadi pupus sudah harapan untuk Efficery ya. Ya, gimana geng? Menurut kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.